Halo semuanya, selamat datang di channel Inspirasi Sunnah. Semoga bermanfaat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Korban itu secara definisi ada 6 variabelnya, yaitu kesadaran untuk memberi atau mempersembahkan yang berharga yang kita miliki dengan dasar prinsip atau nilai tertentu untuk tujuan tertentu yang lebih tinggi. Ini definisi umum dulu ya tentang pengorbanan. Nanti belakangan kita tarik ke upacara korban, ritual korban yang kita jalankan setiap Idul Adha. Terus selanjutnya, pengorbanan dalam hidup ini sebenarnya adalah sebentuk sunnatullah. Ayo kita pahami pelan-pelan di mana sunnatullahnya. Diawali dari hakikat kehadiran kita di muka bumi. Allah kan berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah engkau anggap aku menciptakanmu itu iseng? Kehadiran manusia di muka bumi ini kan tidak iseng, tidak kebetulan, tapi ada tujuannya, ada amanah, ada tanggung jawab yang harus dia jalankan. Yang pertama ini, berarti kita tidak boleh sesuka hati, karena kita mengemban amanah, kita punya tanggung jawab. Untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab ini, kita kan harus berusaha, berjuang, tidak otomatis. Beda dengan semua makhluk yang lain. Makhluk yang lain punya tugas masing-masing di muka bumi yang berjalan otomatis. Hewan, tumbuhan, langit, mendung, dan macam-macam itu jalannya sudah otomatis, sudah eksak. Tapi manusia untuk menjalankan amanah dan tanggung jawabnya harus diupayakan, harus diusahakan. Kalau kita diam saja, ya tidak akan jalan amanah dan tanggung jawab itu. Bahkan jalan tapi tidak hati-hati pun kadang-kadang ya keliru. Tidak jadi mengemban amanah, tidak jadi menjalankan tanggung jawab. Maka harus diperjuangkan, dipelajari. Kita belajar ini kan dalam rangka itu. Kita ngaji, kita cari ilmu itu kan dalam rangka itu. Jadi kita hidup di dunia ini tidak iseng, tidak asal, ada amanah dan tanggung jawab yang itu harus diusahakan untuk menjalankannya. Nah, selanjutnya untuk suksesnya amanah tadi, untuk suksesnya usaha dan perjuangan tadi, mau tidak mau kita butuh pengorbanan. Kalau nuruti nafsu keinginan kita, mungkin ya kita nyari enaknya saja, melupakan amanah dan tanggung jawab. Tapi begitu kita ingin serius, kita harus berjuang. Begitu kita berjuang, pasti ada yang dikorbankan. Ya paling tidak mengorbankan keinginan kita untuk sesuka hati. Mengorbankan tenaga, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Nah, yang semacam ini sifatnya
fitri. Kalau bahasa Inggrisnya necessary, niscaya, pasti begitu. Kalau kita tidak mau berkorban, perjuangan kita tidak sukses. Kalau perjuangan kita tidak sukses, amanah dan tanggung jawab tidak akan terlaksana. Bahwa manusia harus mengusahakan sehingga amanah dan tanggung jawab itu terlaksana, sementara usaha itu menuntut pengorbanan. Itulah yang kita sebut nanti, ternyata pengorbanan itu sunnatullah. Orang yang tidak mau berkorban, nyari enaknya sendiri saja, ya tidak jadi sukses menjalankan amanah dan tanggung jawab. Hari ini kan banyak orang mengeluh, macam-macam yang dikeluhkan, macam-macam yang diproteskan. Itu kadang-kadang dari nada mengeluhnya kelihatan orang ini ingin enak terus. Tidak mau sedikit berkorban demi suksesnya amanah dan tanggung jawab kita dalam mengemban tugas sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Maka ketika kita besok lusa itu disunahkan untuk berkorban, sebenarnya pelajaran besarnya antara lain adalah mbok yo mental kita itu tidak mental yang manja, yang nyari enak, terus nyari seneng terus. Untuk suksesnya ideal-ideal kita ya memang perlu pengorbanan-pengorbanan. Itu antara lain rahasia kenapa korban ini disunahkan kalau dalam Islam. Nanti kita lihat masih sangat banyak rahasia-rahasia yang lain, hikmah-hikmah yang lain. Oke, jadi teori pertama tentang pengorbanan, yaitu pengorbanan adalah sunnatullah. Yang kedua, ini teorinya masih mirip. Korban adalah modus dalam hidup untuk kita sukses. Nah, ini saya bawa 3 peribahasa sekaligus. 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia, 1 bahasa Jawa. Mungkin teman-teman dari banyak daerah yang lain punya peribahasa masing-masing. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa there is no free lunch. Jadi tidak ada makan yang gratis. Jadi kalau tiba-tiba kok temenmu neraktir, kan itu nama lainnya itu. Ayo tak traktir, itu biasanya yo ono karepe, ada keinginannya. Jadi there is no free lunch itu tidak ada makan siang yang gratis. Kenapa kok temanmu itu mau berkorban neraktir kamu, mau berkorban jemput kamu, mau berkorban apalah yang ditujukan padamu, pasti ada pamrihnya. Itu maksudnya pepatah itu begitu. Jadi tidak ada makan siang yang gratis. Lah kok enak minta makan siang tok, apalagi tiap hari. Mesti ono karepe itu. Carilah pasti ada. Itu maksudnya peribahasa itu. Itu menunjukkan bahwa orang itu ya memang begitu. Kalau untuk sampai pada yang dia inginkan pasti ada yang dia korbankan. Ya kalau temanmu tadi ya dengan cara neraktir. Yang kedua, kalau ini dalam bahasa Indonesia, ini sering kita dengar kadang-kadang. Kalau ada orang ngomong, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Nah, ini saya analogikan tadi pakai korek. Jadi ya butuh modal, butuh ada yang dikorbankan. Maksudnya teman-teman pasti sudah paham, saya tidak harus menjelaskan detail. Ada yang dari bahasa Jawa, jerbasuki mawa beyo. Kesuksesan itu butuh biaya, butuh modal. Tidak bisa nyari enaknya saja. Tidak bisa nyari senengnya saja sesuai keinginan kita. Jadi pengorbanan itu
adalah modusnya hidup untuk sukses. Orang yang tidak mau sama sekali berkorban, orang yang hanya nyari enaknya sendiri terus dalam hidup, hati-hati, kemungkinan dia susah nanti suksesnya. Kenapa? Karena kesuksesan itu butuh pengorbanan. Jerbasuki mawa beyo. Apalagi hari ini ya, kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar itu kan sedang galau luar biasa di era COVID ini karena ada biaya tambahan untuk belajar, yaitu online, butuh kuota. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google, itu kan nambah biaya tambahan. Tapi ya situasinya memang begitu. Anggap saja wong mau ndak mau ya harus kita jalani, diniati saja bahwa itu jihad kita, pengorbanan kita. Semoga nantinya akan lahir kesuksesan-kesuksesan yang menyusul karena rahmatnya Allah, sayangnya Allah melihat jerih payah kita hari-hari ini. Jerbasuki mawa beyo. Saya bawa satu teori, satu ilustrasi dari buku yang judulnya Think and the Tipping Point. Karangannya Malcolm Gladwell. Katanya Gladwell, dia ngitung, untuk seseorang ini jadi ahli dan sukses di satu bidang, ya ini mungkin hitung-hitungan kira-kira. Katanya Gladwell, seseorang harus bekerja minimal 10.000 jam terbang. Kalau dihitung secara matematika, 10.000 jam terbang itu, kalau kita kerjanya 8 jam sehari, seminggu 5 hari, Sabtu minggunya libur, itu butuh waktu sekitar 4-5 tahun untuk jadi ahli. Oh, ini teorinya silahkan didiskusikan sama teman-teman ya. Sekarang kan banyak ahli dadaan. Ada yang baru membaca satu buku, satu kitab, terus merasa ahli. Nah, ahli itu katanya Gladwell tadi dia harus punya 10.000 jam terbang. Berarti 4-5 tahun dia kerja keras mendalami disiplin yang dia inginkan. Itu minimal. Kalau agama ya berarti kamu mondok dulu deh minimal 5 tahun. Itu kalau pakai teorinya Gladwell. Baru lumayan wawasannya. Baru pantes lah kalau disebut ahli. Oke. Ya itu cuma ilustrasi. Ya monggo teman-teman di analisis sendiri apa ya. Atau mungkin bagi yang kapasitasnya besar, cerdas luar biasa, ya mungkin tidak butuh 4-5 tahun lah, sebentar bisa ahli. Ya tapi kapasitas yang besar ini. Kapasitas ini kan setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang lebih lambat. Karena mungkin disiplinnya susah atau kapasitasnya tidak terlalu besar. Tapi yang jelas tetap butuh kerja keras dan pengorbanan. Inilah modusnya sukses dalam hidup. Terus, nah sekarang karakter yang mendukung. Karakter yang mendukung ini berarti jiwa-jiwa yang mau berkorban, jiwa-jiwa yang dengan sukarela rela untuk berkorban, itu jiwa-jiwa yang punya kualifikasi tertentu. Punya karakter tertentu yang bisa mengarah ke sana. Yang pertama apa? Orang yang biasanya mudah dan gampang untuk memberikan persembahan pengorbanan itu orang yang jiwanya punya empati. Empati itu ada filosof hermeneutik namanya Wilhelm Dilthey. Empati itu definisinya adalah transposisi. Empati itu kalau engkau bisa memposisikan dirimu di posisi objek atau orang yang kamu baca, itu empati. Kalau lihat temenmu misalnya sedang sedih,
karena kuliah ndak lulus-lulus misalnya. Nah itu empati, itu kamu ikut merasakan yang dia rasakan. Seandainya aku yang tidak lulus-lulus, betapa sedihnya, betapa galaunya, maka aku pahami kesedihannya, kegalauannya. Itu empati. Seandainya aku yang jadi dokter, jadi perawat, yang harus merawat orang-orang yang kena COVID, sebenarnya ya agak enggan gimana, wong itu kewajiban. Dengan resiko dirinya sendiri kena, maka keluhan mereka aku bisa paham. Ini namanya empati. Memposisikan diri di posisi orang yang engkau baca. Seandainya aku yang miskin seperti itu, seandainya aku yang keleleran di pinggir jalan 3-4 hari tidak makan, seandainya aku yang hidup di pelosok pedalaman, jangankan sinyal, misalnya telepon biasa aja tidak nyambung, gimana harus kuliah online misalnya, wah bisa kurasakan kegalauannya kalau sekarang semua harus online, termasuk sekolah, termasuk kuliah. Ini namanya empati. Orang yang punya jiwa empati inilah yang mudah nanti untuk berkorban. Mudah untuk diminta pengorbanannya. Semakin besar daya empatinya, biasanya semakin dia mudah toleran, mudah membantu, mudah terjun ke lapangan untuk memberikan apa yang dia miliki. Ini karakter pertama. Maka pupuklah atau hidupkanlah karakter ini dalam dirimu. Semakin banyak orang yang punya karakter empatik ini, mungkin Indonesia ini semakin mudah bangkit dari banyak masalah. Karena selama ini banyak masalah menurut saya muncul karena menipisnya empati dan naiknya ego. Setiap orang hanya tahu dan membaca kebenarannya sendiri, situasinya sendiri, pemahamannya sendiri, kurang keluar untuk mengempati orang-orang di sekitarnya. Oke, terus yang kedua, karakter yang mendukung jiwa korban adalah believe on a just world. Yaitu orang yang punya keyakinan dunia ini bisa ditata, bisa diatur, bisa ditertibkan, bisa jadi adil. Ini dengan kata lain orang yang berpikirnya optimis. Enggak. Iya, saya akan berkorban demi orang ini bahagia, demi lingkunganku beres. Saya akan capek, enggak apa-apa, asal teman-temanku semua kebutuhannya terpenuhi. Loh, ini kan kalau orang enggak berpikir positif, optimis, susah. Kalau orang berpikirnya begini, alah, kayak Indonesia ini, mbok presidennya malaikat juga akan tetap kacau. Kemungkinan orang yang berpikir semacam ini tidak akan berjuang lagi sudah. Wong malaikat aja nggak ngatasi, apalagi manusia. Mental belief on a just word-nya tidak keluar. Jadi yakinlah bahwa dunia ini bisa adil kok. Dunia ini bisa ditata. Wong manusia itu punya akal, manusia itu punya budi. Bisa diberitahu, bisa diatur. Jadi ini lebih mudah membuat orang mau berkorban. Kita kan males mau berkorban capek-capek, tapi tidak mungkin Indonesia bisa damai, tidak mungkin kita ini bisa tentram, tawuran, ya wes, tidak jadi berarti. Ngapain kita capek-capek korban, ngapain kita capek-capek ngasih orang lain, sudahlah, tidak usah. Nah, tidak believe on a just world. Percayalah, mungkin kok lahirnya keadilan di muka bumi ini. Nah, ini orang yang mentalnya begini, biasanya lebih mudah untuk dituntut berjuang, dituntut berkorban. Yang ketiga, orang yang mampu mengkontrol mentalnya, dirinya.
Kalau di situ ditulis mengontrol diri secara internal. Nama lainnya orang yang menguasai dirinya. Orang yang menguasai dirinya itu orang yang kalau ada wawasan baru yang baik, kalau ada kebenaran yang lebih benar dari yang dia yakini sebelumnya, ini mudah mengadaptasinya. Oh iya, saya kemarin salah. Yang benar ini nih. Oke, sekarang aku ganti ini. Ini orang jago ini. Bisa mengontrol dirinya. Banyak orang tidak bisa seperti ini. Banyak orang terkungkung oleh egonya. Ya menurut saya itu lebih benar sih. Tapi, mesti ono tapi nih. Karena dia tidak mau jatuh. Nah, orang yang mampu mengontrol dimensi internal dirinya, ini orang yang bisa menguasai dirinya. Kalau waktunya ndak boleh ya dia bisa bilang ke dalam dirinya, ndak, itu ndak boleh loh ya. Kalau waktunya boleh, kalau ini boleh. Nah, kalau ini bagus. Meskipun bukan milikku tapi menurutku itu bagus. Tapi yang ini menurutku jelek meskipun ini milikku sendiri. Ini susah orang bisa objektif dan mengontrol dirinya untuk berlaku objektif seperti ini. Tapi semakin orang bisa begini, semakin mudah dia berkorban. Misalnya, korban itu membawa kepuasan diri loh. Kalau kita lihat orang lain bahagia, kita pun akan bahagia. Loh, ini orang yang bisa mengontrol dirinya, dia bisa bahagia beneran dengan cara memberi orang lain. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena dia sudah mampu menaklukkan dirinya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ego yang rendah. Ego yang rendah tadi, kayak tadi kan empati lawannya ego. Semakin rendah ego, semakin mudah orang berkorban. Semakin tinggi ego, semakin susah berkorban, atau kalau melakukan korban, pamrihnya besar. Nah, teman-teman, berarti lahirkan jiwa-jiwa penuh pengorbanan antara lain dengan cara peliharalah empati dalam dirimu, percayalah akan adanya dan mungkinnya dunia yang adil, tertib, baik, kuasai dan kontrol dirimu, dan yang terakhir, egomu jangan terlalu tinggi. Semakin tinggi egomu, semakin susah engkau berkorban untuk orang lain. Karena pikiranmu hanya tentang dirimu saja. Seolah-olah dunia ini isinya hanya engkau dan seolah-olah engkau yang paling penting di muka bumi ini. Yang semacam ini biasanya susah berkorban, bahkan mungkin dia menuntut orang lain berkorban untuk dirinya. Jadi, teman-teman, mulai sekarang latihan ini. Karena tadi ya, kenapa sih Pak kok tidak menghidupkan jiwa penuh pengorbanan? Loh, wong sukses itu butuh pengorbanan seperti yang saya jelaskan di depan. Dan yang kedua, ternyata sunatullah dalam kehidupan ini, kalau kita ingin menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai makhluk Allah, Abdullah dan Khalifatullah, ya kita harus mau dan harus mampu berkorban. Terus kita lanjutkan. Selanjutnya, pengorbanan adalah manifestasi dari satu watak yang kita kenal sebagai cinta. Orang itu kalau mode hidupnya adalah cinta, maka pengorbanan itu bukan sesuatu yang berat. Kalau orang sudah jatuh cinta, tadi kan di antara yang memudahkan orang berkorban itu kan ego yang rendah. Dalam cinta, bahkan ego ini bisa serendah mungkin, ada yang bilang bahkan sampai hilang. Karena dalam cinta, yang ada di pikiran, yang hidup dalam diri seorang pecinta adalah yang dia cintai. Bagi orang yang seperti ini, bahkan hidupnya sendiri adalah persembahan terhadap yang dia cintai. Maka pengorbanan itu dekat dengan cinta.
pengorbanan yang tulus adalah manifestasi dari cinta yang juga tulus. Rumus pertama itu. Sebaliknya, kalau engkau cintamu tulus, maka akan lahir dari situ pengorbanan yang sama tulusnya. Tapi kalau cintamu berpamrih, ya pengorbanannya menanti balasan, menanti terwujudnya pamrih tadi. Jadi ini ada hubungan timbal balik. Orang yang pecinta sejati akan terdidik dirinya untuk mudah melakukan pengorbanan. Dan orang yang membiasakan dirinya untuk berkorban, menghidupkan karakter-karakter seorang yang mudah berkorban, maka akan terbentuk jiwa pecinta dalam dirinya. Kalau cintanya masih berpamrih, ya pengorbanannya juga masih berpamrih, masih ingin balasan. Kamu sudah tak traktir hampir tiap malam minggu, masa di WA saja ndak bales? Nah, itu mungkin ada pamrihnya. Minta dibales. Minta rewardnya. Minta balasannya. Kalau masih ada pamrih-pamrih berarti belum tulus. Ya pengorbanannya juga belum tulus. Dikalkulasi terus, dihitung terus. Selama aku bersamamu, sudah habis berapa aku? Nah, itu berarti masih kalkulasi-kalkulasi yang berpamrih, bukan cinta. Maka biasakan berkorban, biasakan melakukan pengorbanan. Selain tadi dia sebagai jalan untuk sukses, dia juga sebagai manifestasi dari cinta. Oke, saya lanjutkan. Jadi manfaat pertama itu. Selanjutnya, pengorbanan juga punya nilai pembebasan diri dari ego. Orang yang berkorban itu kan orang yang sedang nantang egonya. Manusia itu kan biasanya ingin senangnya sendiri, ingin enaknya sendiri, ingin benarnya sendiri. Sementara dalam berkorban, itu orang melakukan yang sebaliknya. Dia ingin orang lain bahagia. Dia ingin yang dia miliki diberikan pada orang lain. Jadi ini kan nabrak semua dengan ego. Maka berkorban itu ekuivalen dengan ketika orang membebaskan diri dari egonya. Jadi lanjutannya cinta tadi, berkorban itu manifestasi dari cinta, dan berkorban itu pembebasan diri dari ego. Ya, karena kalau egonya masih besar, pengorbanannya juga biasanya masih ada pamrih-pamrih egoisnya. Jadi pamrih egois itu, contohnya di situ saya tulis misalnya kalau ada orang ngomong, loh, saya melakukan ini demi cinta misalnya. Karena aku mencintaimu maka aku lakukan ini. Sudah aku korbankan macam-macam banyak hal untukmu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ya pusatnya masih aku. Kalau pusatnya masih aku, masih egois. Kalau masih egois biasanya pengorbanannya belum tulus. Masih ada pamrih-pamrih. Maka pengorbanan ini selain dia jalan kesuksesan, selain dia akan melahirkan pribadi yang penuh cinta, sekaligus dia akan melatih kita untuk tidak terkungkung oleh ego.